karena gugup, akhirnya udahlah copot kabelnya, terus saya angkat hardcase-nya gitu loh. Ketika saya angkat hardcase-nya, ternyata mic ini gelundung bos, jatuh celup, masuk ke air 50 cm. Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini saya akan mengupas atau mereview mic wireless yang biasa saya pakai untuk perform. Tapi jujur saja ini bukan mic wireless baru ya bos ya, artinya saya baru unboxing itu bukan. Ini adalah mic wireless yang selalu menemani kegiatan live perform saya, dan alhamdulillah saya bersyukur sekali dengan mic wireless ini. Saya merasa terbantu dan saya merasa lebih enjoy ketimbang saya memiliki mic wireless yang saya punya sebelumnya. Dan kalau kita melihat dari performnya, bosku boleh lihat ya tampilannya di sini. Ini kalau lihat dari penampilannya ini jelas KW ya bos ya, bukan Shure yang tipe original itu bukan, ini jelas KW. Kemudian saya hanya akan mereview tentang kelebihan dan sedikit kekurangan dari mic wireless yang saya punya ini. Mic wireless ini dulu saya belinya second bos, tapi kayaknya kemahalan ya. Setelah saya melihat marketplace di Tokopedia, harganya sama ketika saya membeli produk ini second di teman saya. Tapi sudahlah, kita lupakan saja dan kita jadikan sebuah nilai kenangan saja bahwa ternyata 900.000 itu nilai dari 900.000 itu saya bisa mendapatkan produk ini yang baru bos. Dan kenapa saya mereview mic wireless ini, karena di pasaran ini produk ini masih ada gitu. Kecuali produk ini sudah usang, sudah lampau, saya tidak mungkin akan mereview. Kalau toh mereview ya sekedar flashback lah begitu ya, buat nilai kenang-kenangan saja. Tapi yang jelas ini saya kemarin lihat di Tokopedia, teman-teman boleh lihat previewnya di sini. Ini produknya masih ada dan harganya sekitar kisarannya 900.000. Lalu cerita kelebihannya saja ya dari mic wireless ini. Atau saya review fitur-fiturnya dulu saja ya. Fiturnya dulu, pada bagian belakang di situ ada antenanya 2. Dan kemarin ini teman-teman sudah lihat bahwa ini sudah saya bongkar, mic-nya sudah saya bongkar. Kemudian ini receivernya juga saya bongkar, dan ternyata bagian dalamnya itu istimewa sekali, karena jika kita membeli microphone wireless itu kriteria yang paling utama adalah mic wireless itu mempunyai 2 receiver
dan mempunyai 2 preamp. Itu yang harus jadi catatan teman-teman jika akan memilih produk mic wireless. Jika kemudian ya memang kita nggak tahu dalamnya ya, kita nggak tahu isinya seperti apa, tapi dengan yang seperti ini, artinya dengan tampilan yang seperti ini, ada 2 frekuensi yang ada pada receivernya. Di sini 840, kemudian satunya lagi 868, itu menunjukkan bahwa dia punya receiver 2, tidak hanya 1. Kemudian bagaimana dengan preampnya? Preampnya juga 2. Jadi jika kita memiliki mic wireless dengan preamp 2, itu memungkinkan jika kita menggunakan koneksi dengan sistem balance. Dan itu banyak kelebihannya ya bos ya, jika kita menggunakan memiliki mic wireless dengan 2 receiver dan 2 preamp outputnya, itu punya nilai kelebihan tersendiri. Artinya jika kemudian satu buah mikrofon itu ternyata trouble, maka tidak akan berakibat atau berimbas kepada mikrofon yang lainnya. Oke, saya melanjutkan fiturnya dulu ya. Tadi di bagian belakang itu ada antenanya ya bos ya. Di situ ada antenanya 2. Kemudian antenanya juga kita bisa tarik bos jika kemudian sinyalnya ternyata dalam radius sekitar 50 meteran, kemudian sinyalnya putus, maka kita boleh tarik antenanya itu, artinya ditinggikan begitu ya, kayak antena radio biasa. Boleh ditinggikan. Dan kelebihan dari mic wireless yang saya punya ini, radiusnya sekitar 50 meteran lah bos. 50 meteran, nggak lebih, nggak kurang, kira-kira 50 meteran lah, kisarannya segitu. Sampai 50 meter itu sinyal tidak putus-putus. Saya sudah mencobanya untuk terhalang dinding, namun sinyal dari mic wireless ini masih mampu tembus. Selain dari saya mereview tentang radiusnya tadi yang sekitar 50 meteran, ini juga punya kelebihan lagi bahwa spool mikrofonnya itu kualitasnya bagus bos. Artinya output audio yang dihasilkan itu benar-benar saya cocok dan bisa diaplikasikan ke mixer-mixer yang lain. Karena ini juga sudah pernah saya coba masuk di GT Lab, masuk di Soundcraft, masuk di mixer yang lain juga masih oke juga bos settingannya. Artinya audio yang keluar itu sesuai dengan selera saya. Nah kemudian saya akan cerita kelebihan yang lain bos, tapi ini tidak wajib untuk dipraktekkan ya bos ya. Tidak wajib untuk dipraktekkan karena ini hanya sebuah pengalaman pribadi saja, bahwa saya pernah menggunakan mikrofon ini. Ini bukan cerita omong kosong bos, ini real ya bos ya, saya cerita real. Bosku mau percaya mau tidak, monggo kerso, tapi yang jelas saya cerita ini saya real. Ketika suatu saat saya menggunakan mic wireless ini dipakai untuk perform, kondisi waktu itu cuacanya hujan lebat bos. Dan pada area sekitar bawah lantai ininya, apa namanya, di lokasi hajatnya itu banjir bos, kira-kira antara 50 sentian lah, setengah meter itu tingginya, setengah meter itu airnya itu tingginya setengah meter bos. Nah kemudian saya melihat box FOH saya yang mini scoop itu sudah terendam setengah ya bos ya, walaupun itu sudah ada alasnya, sudah saya beri alas, tapi masih tembus sampai kira-kira hampir setengah dari box mini scoop saya. Nah kemudian ini di tempat operator saya nggak nyadar bos, nggak nyadarnya begini, ada dua gagang mikrofon ini. Nah, 2 gagang mikrofon ini, yang ini kebetulan saya tidak pakai, artinya saya masih taruh di boxnya. Nah, kemudian yang warna kuning ini saya taruh di atasnya sini, bos. Di atasnya mic wireless ini yang kebetulan ada di hardcase ya, ada di hardcase. Nah, saya nggak nyadar, bos, ketika kan bawahnya itu kan banjir, bos. Nah, saya nggak nyadar, bos, ketika proses angkut-angkut itu gugup karena takut nanti power saya kena juga, karena udah tinggi bos, walaupun udah dikasih
meja, tetap saja itu banjirnya tinggi banget ya. Jadi karena gugup, akhirnya udahlah copot kabelnya, terus saya angkat hardcase-nya gitu loh. Ketika saya angkat hardcase-nya, ternyata mic ini gelundung bos, jatuh celup, masuk ke air 50 cm. Ya, tapi ini tidak wajib ditiru, tidak wajib untuk dipraktekkan ya. Bukan kemudian ini anti air atau bukan. Dan kondisi pada saat mic ini jatuh ke dalam air tersebut, kondisinya masih on bos. Kondisinya masih on karena waktu itu lagi dipakai buat karaokean ya. Kondisinya masih on. Celup masuk ke air. Sudah saya panik bos. Aduh, saya harus beli mikrofon lagi nih. Nilainya nggak murah gitu ya. Tapi yang saya salut dan acung jempol dengan produk ini, saya sudah coba berkali-kali bos, saya keringin pakai air dryer, kemudian saya bongkar isinya, saya keringin juga, dan masih di on off seperti itulah kira-kira ya. Karena harapan saya sinyalnya masih bisa terkirim ke receivernya, tapi ternyata nggak bisa. Jadi ya sudahlah, saya ngalah nunggu siang, nunggu hari berganti. Saya coba ganti mikrofon yang lain. Nah kemudian setelah itu saya bongkar bos, sampai rumah saya bongkar sampai ke dalam-dalamnya ya bos ya. Kita lepas semuanya, lalu saya jemur bos. Itu pun jemurnya boleh dibilang antara kering banget dan enggak ya, karena waktu itu mataharinya juga redup. Jadi kalau toh dibilang kering ya nggak kering-kering banget sih, tapi sudah terbantu karena di hair dryer itu mungkin ya. Jadi keringnya ya mungkin bisa maksimal. Nah setelah itu saya bongkar, lalu saya keringkan, kemudian saya pasangin lagi bos. Saya pasangin lagi dan saya masukin batu baterai lagi. Dan ternyata setelah saya on, di sini nyala dan di sana sinyalnya nyala. Receivernya mau menerima bos. Alhamdulillah. Oh, no. Dan sampai hari ini mic ini masih berfungsi dengan baik. Makanya kemudian saya mereview ini bukan berarti saya mereview produk yang usang, tapi saya berbagi pengalaman saja bahwa produk ini istimewa sekali buat saya bos, karena itu tadi sudah pernah nyemplung ke air ini gagang mic-nya dan masih bisa terselamatkan. Sampai hari ini saya belum beli mic wireless lagi untuk mengganti dari mic wireless ini. Oke ya bos, tadi reviewnya sudah, antena sudah, kemudian respon sinyalnya itu ada di 840, kemudian ada di 868. Tapi sebelum saya coba, saya cerita dulu tentang kekurangannya ya bos ya. Jadi kekurangannya dari mikrofon ini boleh dibilang nyaris tidak ada bos. Ya paling kekurangannya ini tidak bisa ganti frekuensi. Beda dengan mic wireless yang keluaran sekarang itu kan ada pengganti frekuensinya. Artinya frekuensinya kita bisa tuning, kita bisa rubah jika kemudian terjadi cross. Misal ya antara mic wireless ini dengan mic wireless merek lain yang kemudian frekuensinya itu sama, berarti kan ada cross di situ. Nah, untuk menghindarinya kita harus menggeser frekuensi yang cross itu tadi, salah satunya harus digeser. Nah, ini tidak ada bos, tidak ada fasilitas untuk mengganti frekuensinya, menaikkan menurunkan itu tidak ada. Yang ada di sini squel bos. Nah, kemudian ini penting juga bos. Oke, saya lanjutkan kekurangannya dulu ya. Itu kekurangannya yang pertama tadi, tidak adanya fasilitas untuk mengganti frekuensinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mic wireless ini sepertinya wajib pakai stabilizer bos. Jika tidak menggunakan stabilizer dan kemudian listrik PLN-nya itu ternyata naik turun, ini pengaruh bos. Pengaruhnya nanti bisa feedback lah, bisa kadang-kadang
posisinya on, lampunya nyala, tapi mikrofonnya itu tidak respon. Itu seperti itu, bos. Jadi kalau teman-teman punya trouble yang seperti itu, bukan mic-nya rusak atau receiver-nya rusak, itu bukan, tapi karena catu daya dari PLN itu setrumnya tidak stabil pada 220, maka sebaiknya diberikan stabilizer supaya konsumsi strumnya itu stabil dan alat ini bisa bekerja dengan maksimal. Begitu ya, bos ya, itu kelebihan dan kekurangannya. Lalu kita coba ya, bos ya. Oh ya, saya pengen cerita bahwa di sini ada SQL ya, bos ya, SQL di sini. Nah, ini ada SQLA, teman-teman boleh lihat dari sebelah sini ya. Ini SQLA, kemudian ini SQLB. Itu apa sebenarnya? Kadang saya melihat dari review teman-teman yang lain, itu SQ nggak ngerti gitu loh. Setelah saya baca-baca di kolom komentarnya, Mas, itu SQ-nya buat apa sih? SQ buat apa gitu? Saya membaca itu tidak menemukan jawabannya. Oke lah, saya berikan bantuan jawaban itu di sini ya, bos ya. Saya berikan bantuan jawaban, bukan saya sok, bukan saya keminter, itu bukan. Tapi karena saya ngerti, jadi saya mencoba untuk memberikan jawabannya di sini. SQL itu adalah sequel, bos. Jadi jika teman-teman memiliki mic wireless yang kemudian ada tulisannya SQL seperti ini, ada tanda ya seperti Potensio lah. Seperti Potensio, hanya saja beda dengan Potensio yang ini. Kalau ini kan Potensio output ya, output dari mic wireless ini. Tapi kalau di sebelah sini, ini biasanya harus pakai obeng, bos. Obeng min ya, harus pakai obeng min. Nah, SQL itu adalah semacam apa ya? Ini nih, teman-teman kalau yang biasa bermain radio komunikasi, break-breakan kayak saya gini ya. Ini saya pakai Rapi, saya call center. Dulu saya call center, tapi sekarang udah enggak. Rapi ataupun Orari, itu pasti tahu apa itu SQL. SQL itu sequel, bos. Sequel itu jadi cara kerjanya begini. Saya menjelaskan secara keilmuannya itu susah ya, bos ya. Tapi saya jelasin gini nih. SQL itu jika sequelnya itu dibuka, maka akan menjadi sensitif gitu. Mic-nya itu menjadi sensitif, artinya respon sinyalnya itu menjadi sensitif. Jadi ketika sequelnya itu kita buka, kita buka ya, sequelnya kita buka, maka dalam radius sekian meter, jika kemudian receivernya kemudian tidak bisa menerima transmitter dari mic wireless ini, maka otomatis akan mampu menerima ya, walaupun dengan tipis atau apa itu, dia berusaha untuk bisa menerima sinyal transmitter dari mic wireless-nya. Jadi seperti itu ya kira-kira ya, bosku, mudeng nggak kalau saya jelaskan seperti itu? Nah, efeknya jika kita menggunakan SQL ini, kadang-kadang keluar noise, bos, desis ya, cos, kayak di radio break-breakan itu ya, kalau berganti switch, kemudian kita misalkan kita ngomong ya, terus Roger ganti gitu di kopi ceret, begitu ganti kan nanti ada cos. Nah itu tadi, itu adalah efek dari sequel, yang transisi sequel, artinya seperti itu. Jadi kalau sequelnya itu dibuka, nanti akan noise, bos, cos, noise terus gitu loh. Sebaiknya gimana? Ya sebaiknya sequelnya itu ditutup saja. Kalau mau dibuka, jika kemudian tidak noise, tidak masalah gitu loh. Tapi kebanyakan sih kalau dibuka ya kemudian akan menimbulkan noise, karena jika sequelnya itu dibuka, otomatis si receivernya ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerima sinyal transmitter dari mic wireless ini. Ya, bos ya. Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi semakin sequelnya itu dibuka, maka semakin peka dari receivernya untuk menerima sinyal dari transmitternya. Ini transmitternya di sini ya, bos ya. Itu receivernya di situ. Oke, bos, jadi pengertian sequel itu seperti itu. Ah, enggak gitu, mas. Saya juga sudah puntar-puntir sequelnya, enggak ngaruh. Ya enggak ngaruh, bos, karena ini transmitternya deket. Coba kalau transmitternya ini 50 meter, nanti kerasa, bos. Main sequel itu kerasa gitu loh. Jadi jangan kemudian menjudge bahwa ini nggak ada
alurnya, nggak ada jalur kabelnya, nggak ada ininya. Bukan seperti itu, bos. Bukan seperti itu. Sequel itu tetap berfungsi karena di dalamnya kemarin juga saya bongkar, dalamnya ada kabelnya juga, kabelnya yang menuju ke receivernya itu. Jadi kalau untuk radius dari sini ke situ, ya jelas nggak ngaruh, bos. Sequel itu nggak ngaruh karena sinyalnya itu masih kenceng, masih full gitu loh. Tapi coba kalau seandainya transmitternya ini kita bawa ke 50 meter jaraknya misalnya, nah kemudian sequel itu pasti akan berfungsi. Kita buka, kita tutup, nanti akan berfungsi. Baru kita nyadar kerjanya receiver, sequel itu setelah radius transmitternya ini lebih jauh atau menjauh dari receivernya. Jadi begitu ya, bos ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bos ya. Kemudian kita coba, bos. Kita coba ya. Saya ngomong di sini nggak bunyi. Bunyinya di sini. Check 1, check 1, check low A, C, 1C. Ini low-nya saja saya ada di jam 10 paling, bos. Kemudian mid-nya saya buka di jam 1 lah kira-kira ya. Kemudian frekuensi mid-nya juga di jam 1, high-nya ada di jam 1 juga. Ya kira-kira seperti inilah, bos lah. Suaranya tidak kalah dengan mic ini ya, bos ya. Tidak kalah. Check 1, check 1, check sa. Masih cukup lumayan bagus. Kemudian ini yang sudah tercelup air, bos, ini juga masih normal. Adapun ini kemungkinan sinyalnya volumenya atau output dari mic wireless ini tidak terlalu peka karena memang bagian dalamnya trim potnya itu sepertinya sudah tidak stabil lagi. Jadi bisa jadi ada perbedaan dengan ini, tapi nggak beda jauh sih. Check 1, check 1, check 1, check 1, masih bagus. Check 1, check 1. Dan ini belum saya ganti, bos, spoolnya, spool yang ada di sini sejak kecemplung air itu belum saya ganti. Dan masih normal jaya ya, bos ya. Oke, bos, sekilas seperti itu review dan penjelasan dari sequel, fungsi dari sequel pada mic wireless sudah saya berusaha untuk jelaskan. Dan saya mohon maaf, bukan berarti saya bukan saya bermaksud sombong untuk mengklarifikasinya di sini, bukan, bos. Alangkah baiknya kalau seandainya saya berbagi ilmu. Saya kuncinya hanya itu saja. Saya pengen berbagi ilmu saja. Jika di channel yang lain teman-teman tidak menemukan jawabannya, kalau toh di sini saya bisa menjelaskan, ya saya jelaskan. Kalau toh saya tidak bisa menjelaskan, kan ada chat GPT. Jadi sekarang Google itu sudah mulai tersisih dengan chat GPT. Kok jadi melebar ya, bos, bahasannya? Oke, bos, begitu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.